Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Halaman 40. Mas'alatun, adapun ini yaitu masalah. Syakkal ma'mumu fil fatihati qabla ruku'ihi ma'al imami au tayaqqana tarkaha kadzalika lazimahu takhallufu liqira'atiha wa yu'dharu ila an yasbiqahul imamu bi aktsara min salasati arkanin. Syakkal makmumu, jikalau ragu-ragu oleh makmum, fil fatihati, pada membaca surat al-fatihah, qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya si makmum, ma'al imami, bersama imam, au tayaqqana tarkaha, atau yakin oleh makmum akan meninggalkan membaca al-fatihah. Kadzalika, seperti demikian itu sebelum rukuk bersama imam. Lazimahu takhallufu liqira'atiha, maka wajib akan makmum oleh terbelakang untuk membaca al-fatihah, wa yu'dharu, dan diudurkan oleh makmum, ila, sampai, an yasbiqahul imamu, bahwa mendahului akan makmum oleh imam, bi aksara, dengan lebih, min salasati arkanin, daripada 3 rukun yang panjang, au wa huwa fir ruku'i, atau padahal adapun dia makmum yaitu pada waktu ruku', wajib alaihil mudhiyu ma'al imami, maka wajib atas makmum oleh meneruskan bersama imam, ala syakki, atas keragu-raguan, wa haruma alaihil audu, dan haram atas makmum oleh balik lagi, ilal qiyami, untuk berdiri, kepada berdiri, liqira'atiha, untuk membaca al-fatihah. Li'anna mutaba'atal imami wajibatun, alasannya karena bahwa mengikut imam itu hukumnya wajib. Fa in 'ada 'amidan 'aliman batalat sholatuhu kama marra jawabuhu, maka jikalau kembali oleh makmum padahal sengaja-ngaja lagi tahu, maka tahu haramnya, maka batal oleh solatnya makmum, kama marra jawabuhu, sebagaimana telah lalu oleh jawabannya. Wa qaulul Jawahiri innahu ya'udu
wa yakunu mutakhallifan bi udrin ghairu sahihin. Adapun pendapat yang ada di dalam kitab Al-Jawahir, sesungguhnya makmum yaitu kembali oleh makmum dan menjadi oleh makmum yaitu orang yang terbelakang dengan sebab ada uzur, ghairu sahihin, itu pendapat tidak benar, kama fil i'abi, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-I'ab. Wa qala fil Mughni wa ghairuhu, atau wa ghairihi aja yang enak. Dan berkata oleh Imam Khatib Syirbini fil Mughni, di dalam kitab Mughnil Muhtaj, wa ghairihi, dan selain Mughnil Muhtaj, fa in alima dzalika fi ruku'ihi wa lam yarka'il imamu bi an kana al ma'mumu raka'a qabla imamihi wajaba alaihi al-'audu liyaqra'aha. Maka jikalau tahu oleh makmum akan yang demikian itu belum baca Fatihah pada waktu rukuknya makmum dan tidak ruku oleh imam, dengan bahwa ada oleh makmum yaitu ruku oleh makmum sebelum imamnya makmum, maka wajib atas makmum oleh kembali liyaqra'aha, karena membaca oleh makmum akan Fatihah, idla mutaba'ata hina idin, karena tidak mengikut imam seketika ini ruku sebelum imam, fahuwa kamunfaridin, maka adapun dia makmum yaitu seperti orang yang sholat sendirian. Wa idza syakka ay fil qiraati aw tayaqqana wa qad raka'a huwa wa imamuhu falamma qama ila raq'ati allati ba'daha tadzakkara fil qiyami annahu kana qad qara'aha khusibat lahu tilka raq'atu. Apabila ragu-ragu oleh makmum, yakni pada baca Fatihah, atau yakin oleh makmum akan meninggalkan Fatihah, padahal sungguh ruku oleh makmum, huwa dia makmum, wa imamuhu dan imamnya makmum, falamma qama ila raq'atil lati ba'daha, maka tatkala berdiri oleh makmum kepada rakaat yang sesudah rakaat itu, tadzakkara, maka ia ingat oleh makmum fil qiyami, pada waktu berdiri, annahu kana qad qara'aha, bahwasanya makmum yaitu ada oleh makmum yaitu sungguh telah membaca oleh makmum akan Fatihah, khusibat lahu tilka raq'atu, maka direken bagi makmum oleh itu rakaat. Wa in kana mutaraddidan halal ityani bi raq'ati, sekalipun ada oleh makmum yaitu ragu-ragu pada waktu mendatangkan dengan rakaat itu, bi khilafi ma law kana munfaridan, lain halnya barang yang jikalau ada oleh orang itu yaitu sholat sendirian, au imaman, atau menjadi imam, wa syakka fi ruku'i, dan ragu-ragu ia pada waktu ruku', fi qiraatil fatihati, pada membaca al-fatihah, famadha ala syaki, maka melanjutkan ia atas keragu-raguan, summa tadzakkara fi qiyamis saniyati, kemudian ia ingat pada berdiri rakaat kedua, annahu kana qad qara'aha fil ula, maka akan bahwasanya dia yaitu ada oleh dia itu sungguh membaca oleh dia akan Fatihah pada rakaat pertama, fa inna sholatahu tabtulu, maka sungguhnya solatnya dia yaitu batal oleh solat, bimujarradi i'tidalihi, dengan semata-mata i'tidalnya dia, li fi'lihi iyahu ma'asyaki, karena mengerjakannya dia akan i'tidal disertai ragu-ragu, wasairul arkani idza fa'alaha ma'asyaki tabtulu salatuhu, dan adapun seluruh rukun yaitu apabila mengerjakan oleh dia akan semua rukun-rukun serta ragu, yaitu batal oleh solatnya dia. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian,
kajian kita ini masih berbicara sholat berjamaah pada paparan bagaimana kalau makmum sholat ragu baca Fatihah. Kita lagi sholat ragu apa baca Fatihah apa belum baca. Ini materi kita dengan banyak permasalahan yang ada. Jadi sholat berjamaah ini saudara banyak pernak-perniknya. Kita orang sholat di masjid nih, itu belum tentu kita dapat 27. Belum tentu. Jangankan 27, sahnya sholat aja belum tentu bila kita tidak tahu peraturan di dalam sholat berjamaah. Contoh, kalau kita berjamaah di masjid, baris 3 baris jamaah isya di At-Tahiri, kita datang di belakang barisnya sendirian, di belakang sendiri, sampai salam kita sendiri. Walaupun kita ikut wiridan bareng imam, habis salamnya pulang ke rumah ditanya dari mana, saya habis sholat berjamaah. Itu menurut dia agama? Enggak. Karena agama dia sholat sendiri. Kalau berjamaah barisnya sendirian, ganjarannya atu. Ganjarannya 1, 2, 3 penuh. Kita belakang sendiri. Walaupun dari awal sampai salam ikut imam, ganjarannya atu. Kayak sholat sendiri. Tidak ada ganjaran berjamaah barang atu, karena dia merusak aturan berjamaah. Begitu juga ada 2 baris, 3 baris belum penuh, baris nomor 2 masih kosong barang 2 orang sebelah pojok, kita bikin nomor 3, banyak nomor 3 sampai penuh nomor 3, tapi nomor 2 kosong. Ini yang nomor 3 enggak ada ganjaran 27, enggak ada, karena dia enggak pakai peraturan berjamaah. Itu kalau hilang jadi dari ganjaran 27 jadi atu. Kita mau bedah bagaimana orang boro 27 atu aja agak dapet, padahal kita berjamaah nih, sholatnya aja bisa nggak sah. Nah, bagaimana? Ini kasus-kasus. Dalam kajian fikih sholat berjamaah ini kita sudah naik pada rukun baca Fatihah. Orang sholat wajib baca Fatihah. Kata Nabi di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan hadis, man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala salatalah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Nabi, la salata, tidak sah salat bagi siapapun yang tidak baca Fatihah, baik itu imam, apakah sholat sendiri, termasuk makmum. Kagak sah sholatnya kalau enggak baca Fatihah si makmum, kecuali makmum masbuk. Nanti kita bedah urusan masbuk. Timbul pertanyaan, kita sholat berjamaah zuhur tadi, zuhur,
waktu imam baca surat duhur atau isya, dah sama aja, contoh mana aja ya, isya tadi, waktu imam baca surat dia dengerin aja, tidak baca Fatihah, nggak baca, imamnya merdu lagi. Dulu biasanya yang imamin imam sadis, ini imam sudes, jadi merdu banget suaranya, itu beda, enak di kupingnya, jadi dia dengerin aja lahakumut tuh. Pas imam summalatus alunna yauma idzin anin na'im, mau ruku imam anin na'im, masalah pertama ragu di hati. Ini ragu nih contohnya, contoh ragu dulu, tadi udah baca Fatihah apa belum ya, tuh muncul di hati, kita jadi makmum nih. Tadi udah baca Fatihah apa belum? Tadi udah baca Fatihah apa belum? Udah baca Fatihah apa belum? Udah baca Fatihah apa belum? Artinya begitu tuh. Ya, apalagi kayak zaman corona begini ya kan, macam-macam dah. Mana cicilan kangkring, ini tagihan gak datang, kan bisa aja begitu ya, ada giro pending. Kan ada ya giro pending kan jadi puyeng ya. Begitu. Ini bagaimana ini? Jadi pikiran tuh di mana-mana lagi sholat itu. Jadi udah baca Fatihah apa belum? Udah baca Fatihah apa belum? Ini belum ruku, imam ruku, Allahu Akbar. Kita masih artinya udah baca Fatihah apa belum? Baca apa belum? Baca apa belum? Maka peraturan agama ambil yang mana? Belum. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dilengserkan adanya keraguan. Udah belum? Kayaknya udah apa belum? Udah apa belum? Balik pada hukum asal. Asalnya belum. Itu yang ambil yang yakin. Belum baca. Kita kudu begitu tuh sikapnya kalau sholat. Kalau muncul ragu, mau ruku, gua udah baca Fatihah apa belum ya tadi ya? Udah baca Fatihah apa belum di hatinya? Bagaimana tuh? Ambil belum? Ambil tuh. Itu yang harus kita ambil. Belum. Jadi imam ruku bagaimana? Nah, kalau kita imam ruku ragu, kayaknya udah, kayaknya dah, nggak bisa itu, buang, belum. Imam ruku, biarin imam ruku, nggak apa-apa, kita nggak usah ikut ruku, baca Fatihah, Allahu Akbar, imam ruku. Kita dari tadi ragu, udah belum? Kayaknya udah ya. Apa belum ya? Kayaknya udah, apa belum? Begitulah hati kita. Ambil yang pasti belum. Maka kalau belum, kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatil kitab, kagak sah orang sholat yang kagak baca Fatihah. Jadi bagi yang resah, baca Fatihah. Masalahnya imam ruku, biarin, kita nggak usah ikut ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sami Allahu liman hamidah, biarin, nggak apa-apa, terus saja, terus saja. Imam sujud, Allahu Akbar, terus kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam duduk antara dua sujud, kita udah siratal ladzina an'amta alaihim. Imam sujud kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin dah. Ruku, Allahu Akbar. Pas udah ruku,
Subhana rabbiyal azim bihamdi, imam samiallahu liman, imam Allahu akbar, rakaat kedua. Biarin, kita ikut aja di belakang. Ruku, samiallah, sujud, dan sah kita dapat 27. Dan sah berjamaahnya dan dapat 27 karena kita benar menjalankan peraturan berjamaah. Tuh, kayak begitu tuh. Ini bengong paham apa kagak ini? Ini begitu yang saya bingungkan. Ini ngerti apa kagak ini? Hah? Hah? Iya. Jangan sampai kagak ini. Sampai rumah ngaji apa itu tadi tuh ya? Ngaji apa ya? Tahu dah gue lagi puyeng nih, yang lagi banyak. Begitu ngaji yang tadi juga mumet juga. Jangan sampai begitu ini. Kita kudu ngerti ini. Harus paham ini. Tuh begitu. Itu kalau kita kelar Fatihah, kita ruku, imam belum bangun dari sujud kedua. Imam belum bangun dari sujud kedua. Kita udah ruku. Di lempengan mana aja rukunya. Apalagi kalau imam baru sujud pertama mah, tambah sah lagi. Saya ngambil yang mepet. Contohnya. Bagaimana kalau begini? Baca belum? Baca belum? Udah pasti belum aja. Itu cara ngambilnya. Kita baca Fatihah. Imam sampai sujud kedua masih sirotol aja nih. Sirotol ladzina an'amta. Allahu akbar. Sampai diri rakaat kedua kita ghairil maghdubi alaihim. Ini bagaimana nih? Ini rakaatnya yang batal, yang rusak, yang hilang. Jadi kita enggak usah ruku lagi. Langsung include masuk imam di rakaat kedua. Tapi nanti imam sesudah salam tambah satu. Jangan ruku kita. Kalau kita ruku, imam udah bangun, Allahu akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahu akbar, batal sholat. Ruku aja udah batal, apalagi diterusin tambah batal lagi. Tuh begitu. Jadi ngomongin sholat berjamaah ini saudara, bukan barang sepele. Yang penting gua sholat di masjid ini. Dia belum tentu nanti di akhirat. Kalau dia kagak ngaji wablul ghamam, repot. Begitu. Ya repot. Kalau nggak ngerti peraturan sholat ini, begitu. Repot. Kan gua udah hore berjamaah aja, gua berjamaah. Bukan itunya, peraturannya bener apa enggak begitu. Dalam aturan ibadah ini nggak gampang. Itu begitu. Jadi si makmum ketika ragu baca Fatihah apa belum, sebelum imam ruku, sebelum nih, maka makmum peraturannya kudu baca Fatihah. Imam ruku dimaafin, gak usah ikut, kelarin dulu Fatihah. Biarin dia ruku mah. Kan wajib ngikut imam. Iya, bukan kasus Anda, nabinya. Bukan, Anda enggak. Anda ikut batal. Wong Anda belum baca Fatihah. Itu begitu. Dimaafin. Dimaafin berapa ketinggalannya? Sampai 3 rukun yang panjang. Mana rukun yang panjang? Ruku, sujud pertama, sujud kedua. Rukun pendek yang tidal jangan dihitung. Duduk antara sujud jangan dihitung. Kalau hitung 5 tuh. 5 rukun. Kita jangan dihitung. Rukun yang panjang aja. Yang penting patokannya sebelum imam ruku, imam bangun dari sujud kedua, kita udah ruku. Rakaat dapat. Itu aja. Yang penting imam belum bangun dari sujud kedua, kita sudah ruku. Itu dapat rakaat. Tinggal kita ngikutin di belakangnya aja. Tapi kalau sampai imam udah bangun dari sujud kedua,
bangun ini dua. Kalau rakaat pertama menuju rakaat kedua, kalau rakaat kedua menuju duduk tasyahud awal. Kita lagi ghairil maghdubi, imam tasyahud awal, Allahu akbar, duduk. Kita duduk, Allahu akbar, tasyahud awal. Kita tasyahud awal, langsung aja ikut. Udah hilang aja rakaat kita yang ini nih. Kalau ketinggalannya dua, ya dua nanti nambahnya. Ketinggalan satu, ya nambah satu. Itu peraturannya kayak begitu. Peraturannya. Itu kalau ragu. Itu makna, ini ibaratnya harus begini biar paham. Syakkal ma'mumu fil fatihati qabla ruku'ihi ma'al imami lazimahut takhallufu liqira'atiha wa yu'dharu ila an yasbiqul imam bi aksara min salasati arkan. Jikalau ragu si makmum tentang bacaan Fatihah dia, muncul ragunya sebelum dia ruku bareng sama imam, belum ruku muncul ragu, wajib makmum enggak ngikut imam, enggak apa-apa. Emang dia kena peraturan kayak sholat jenazah. Sholat jenazah saya potong. Bagaimana masbuk sholat jenazah? Kalau kita orang nih udah ketinggalan sholat jenazah, 2 kali takbir, udahlah udah ketinggalan, duduk aja dah, ntar aja nunggu di kuburan, nyolatin kagak, rugi begitu lah. Kita nyolatin aja, ketinggalan ya. Takbir pertama baca Fatihah, imam takbir ketiga baca doa mayit, biarin, emang itu peraturan dia. Kita takbir kedua Allahu akbar, lah baca sholawat. Imam takbir keempat Allah Ta'ala majruh, emang tugasnya dia. Kita untuk ngikutin sendiri aja. Imam salam tinggal ngikutin aja. Enggak mesti bacaannya sama, enggak. Peraturannya itu begitu. Kedua materinya, au tayaqqona tarkaha kadzalika lazimahu takhallufu liqiraatiha wa yu'dharu ila an yasbiqaul imam bi aksara min salasati arkanin. Bagaimana kalau yakin kagak baca Fatihah? Yakin, contoh imamnya imam sudes, suaranya dari awal tuh udah merdu banget dia baca Fatihah. Enak banget ini, kayak imam Mekah ini, imam Mekah begitu. Pas dia baca surat juga hanyut pada kemerduan suara, hanyut, dia dengerin aja. Pas sumalatus aluna yauma idzin anin na'i, waduh, gua belum baca Fatihah. Tuh, itu meyakin tuh, udah waduh di hatinya. Kalau ngomong waduh ya batal. Ini kan hati nih, hatinya, waduh, belum baca Fatihah lagi. Mana imam ruku. Ini bagaimana nih? Tetap kita dihukum kudu baca Fatihah. Kudu baca Fatihah. Wajib. Nggak boleh main ruku aja. Main ruku aja nggak boleh. Kita ruku udah batal, sama dengan kita belum sholat nanti di akhirat. Waduh, gua sholat Tuhan, wah nggak pernah tinggal seumur-umur berjamaah. Ini kagak ada catatannya sama sekali, salah melulu berjamaahnya. Udah wassalam. Makanya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Nabi lihat neraka, kata Nabi, ittala'tu 'alan nar lailata usriyadi fara'aitu aksara ahlihal fuqara. Waktu saya Isra Mi'raj, saya diunjukin neraka dan penghuni-penghuninya. Ternyata 99% penghuni neraka itu gara-garanya satu, miskin. 99% yang masuk neraka orang miskin. Yang masuk neraka
Maka sahabat bertanya, minal mal ya Rasulullah, miskin duit maksudnya. Repot juga kalau miskin duit zaman corona begini lagi, repot juga. Kata Nabi, la, bukan, bal minal ilim, bahkan dari ilmu. Miskin ilmu, ibadah mau rajin, ora ada ilmunya, itu 99% orang masuk neraka. Enggak ngaji, sholat berjamaah ada aturan, ada aturan fadilah berjamaah, ada aturan sah berjamaah. Nah ini atu-atu dibedah. Itulah wablul ghamam, diatur. Kalau kita yakin kagak baca, waduh belum baca Fatihah gue, baca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imam ruku, biarin. Wa yu'dharu bimafin lazimahut takhalluf. Wajib terbelakang. Terbelakang tuh kagak ngikut imam. Imam ruku nggak usah ikut, wajib. Kalau ikut batal. Wong belum baca Fatihah. Baca. Terus ketinggalan. Wa yu'dharu, dimaafin ketinggalannya. Ampe kapan? Ampe 3 rukun yang panjang. Ampe imam bangun dari sujud kedua. Kalau udah bangun dari sujud kedua, udah nggak ada maaf. Anda kalau pengen sah sholatnya, Anda langsung ikut imam apa yang digerakin. Kalau udah sujud kedua, ternyata di sujud kedua Allahu Akbar at-tahiyatul, dari diri langsung duduk, walaupun ghairil maghdubi, nggak usah terusin, duduk. Kalau nggak duduk, kita terus aja imam tahiyat ghairil maghdubi, batal, duduk. Begitu, kudu duduk. Kalau imamnya rakaat kedua Allahu Akbar, kita masih ghairil maghdubi, berhenti, balik lagi Fatihah lagi. Kalau dohor, kalau isya ya dengar surat lagi dari imam, dengar Fatihah lagi. Awas jangan sampai meleng lagi nih rakaat kedua. Meleng lagi dia, karena urusan banyak ya kan. Zaman begini nih kan puyeng ya kan. Dikata sehat kayak kagak sehat. Ini kan zaman akhir. Yang namanya zaman akhir itu yusbihul mar'u musliman wa yumsi kafiran. Dikata sehat kayak orang nggak waras, dikata waras rada-rada, dikata gila sehat, dikata sehat kelakuannya rada-rada. Itu namanya zaman akhir. Coba aja lihat, pagi-pagi pakai seragam sekolah, pakai tas, kagak berangkat sekolah, copot aja, upload aja foto copot, dikata waras, kelakuannya kayak orang kagak waras, dikata kagak waras, waras kan begitu. Gurunya begitu, gurunya pakai seragam, foto, bawahnya mau sarung, atasnya aja sarung, bawahnya foto aja, habis itu copot aja, dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, waras kan begitu. Yang kakak zaman akhir, dari rumah nyamper temennya naik motor rapet, mau makan pala kakap Kembangan lah, rapet enggak pakai jarak naik motornya, sholat dohor di masjid berjarak, habis itu turun naik motor rapet lagi, dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, waras. Ada nggak model begitu tuh? Yang mana orangnya? Tuh, yang depan. Coba itu, ini zaman akhir. Kayaknya waktu naik motor mau Allah ada, jadi dijaga, walaupun rapet nggak apa-apa. Kalau di masjid kagak ada Allah, jadi kudu berjarak. Tauhidnya masalah, tauhidnya, bukan fikihnya, tauhidnya. Kayak di masjid nggak ada Allah. Padahal wa man dakhalahu
kana aminah. Begitu Quran itu. Rada repot ini zaman akhir. Bagaimana kalau yakin kita nggak baca Fatihah? Udah pasti lagi ragu aja, kudu jangan ikut. Apalagi yakin nggak? Udah pasti kudu kagak ikut. Sebab Nabi bilang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tak baca Fatihah. Anda tidak baca, anda sah. Padahal udah salam, gua habis berjamaah, kagak anda. Anda sah wong anda nggak baca Fatihah ya. Begitu. Ketiga, bagaimana kalau ragunya lagi ruku? Tadi kan sebelum ruku. Bagaimana kalau ragunya lagi pas lagi ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Tadi baca Fatihah apa kagak ya? Ini urusan yang banyak. Jadi kadang urusan itu kalau lagi sholat apa aja masuk gitu. Begitu kalau di sholat itu. Kunci hilang aja nih, lagi sholat mau ketemu itu. Gitu. Itulah cahaya sholat, bukan itulah setan ngeganggu kita sholat, bukan cahaya, bukan. Iya, dikata cahaya sholat, kagak. Ada orang kehilangan dompet, di mana ini dompet ini? Sedang di situ ada ATM, ada nomor-nomor surat penting, kalau macam bingung. Ya Allah, banyak, mana barusan ada yang transfer lagi. Begitu dia bingung, dicari-cari nggak ketemu, datang sama kiai. Kiai, saya bingung nih, dompet saya di mana ini? Kata kiai, mana saya tahu rumahnya, bukan gitu. Enggak, maksud saya minta dikasih amalan biar dompet saya ketemu. Oh baik, dah dilihat dari tampangnya emang kagak suka wirid ya kan, ngobrol sih kuat, wirid nggak kuat. Kan ada yang model begitu ya, ada nggak? Banyak. Iya di depan yang di samping. Iya. Jadi anak kiai, udah ente baca sholat aja dah 100 rakaat, baca kul ya kulhu, terus ketemu dompetmu, ketemu, yakin? Ya baik deh kiai, dia pulang. Malam dia diwirid. Laku tinggalin ruku, Allah Akbar, sepuluh penahad salam, bangun lagi. Sampai 10 kali salam baru. Yakni 20 rakaat. 20 rakaat. Salat tuh udah 10 kali salam. Jadi 20 rakaat. Jadi tinggal 5 kali lagi, yakni akan 20 kali 5 100. Jadi udah 10 kali, jadi tinggal 50 kali salam lagi. Cuman dari tadi setan perhatiin, ini orang kalau didiemin ganjarannya gede banget, sholat 100 rakaat gede banget. Kalau didiemin, kata setan, enak banget dia ganjarannya banyak tuh diajarin kiai. Saya bisikin aja deh biar dia berhenti. Dibisikin sama setan pas di rakaat yang ke-21 nih, Allah Akbar, di bawah kasur, di kuping, bawah kasur gitu, kata setan, bukan dari malaikat nih, setan, bawah kasur. Jadi rakaat yang ini ngebut ya, temu bener. Itu kalau orangnya kita mau diterusin sampai 100 enggak? Ini kalau orangnya kita nih, mau diterusin nggak? Ya kagak. Emang apa? Udah ketemu. Itu kenapa kita baca ratib kok nggak ada perubahan ya? Malaikat tahu. Ini kalau langsung dikasih bakal berhenti nih, bakal berhenti. Yang model kayak begini nih, jangan dikasih. Modelnya orang kayak begini nih, begitu. Itu kayak begitu tuh model. Jangan kita ikut golongan kayak begitu tuh. Akhirnya kita diundur sama ulama. Jangan. Itu begitu.
Hari dibisikin sama setan, bawa kasur. Intip ada, udah berhenti, nggak terus. Udah ketemu. Nih kata setan tuh, kalau gua kagak kasih bisikan, ini bisa 100, ganjarannya gede banget. Begitu. Bisikin juga ada sama setan. Tuh begitu. Pokoknya lagi sholat itu apa aja kepikiran. Lagi sholat itu. Makanya ada qobliyah. Kenapa tuh sholat ada qobliyah? Kalau kita masih ingat warung di qobliyah yang rusak di sholat sunat, kagak apa-apa. Begitu maksudnya agama, maksudnya Nabi. Jangan yang rusak di sholat wajib. Itulah kenapa ada qobliyah. Jadi kalau kita masih ingat warung, mana tadi ya Allah mesen barang lepis udah kita buka-buka, kagak jadi, kan bikin pegel banget ya. Kan ada yang kayak begitu ya, ya gitu. Ada aja begitu. Ada. Yang mana orangnya? Depan. Waduh, yang depan mulu ini. Tuh begitu tuh. Maka yang rusak di qobliyah ketika sholat wajib, maka adalah ulama ajarin sholawatan macam-macam lah, sholat nariyah lah, Allahumma sholli sholatan. Buat apa tuh? Ngilangin pikiran sebelum sholat. Orang dulu tuh sholawatan tuh. Sama orang sekarang udah bidah aja nih, bidah, syirik, bidah, syirik. Dia kagak paham tuh. Syirik secara bahasa. Syirik, orangnya musyrik. Syirik itu artinya campuran. Musyrik itu orang yang mencampur-campur. Maka orang yang dagang es cendol, orang musyrik. Orang yang nyampurin santan, es sama cendol, musyrik. Orang yang ngopi, campur gula, kopi air panas, musyrik. Orang yang mencampur-campur. Begitu. Bakso, gado-gadot, orang musyrik. Dalam bahasa, orang yang tukang nyampur, musyrik. Agama tuh bukan begitu dalam memahami agama. Enggak boleh dalam tinjauan bahasa, harus tinjauan terminologi agama. Standarnya begitu. Biar kita jangan salah begitu memahami agama. Nih bagaimana kita lagi ruku. Subhana rabbiyal azim bihamdi. Tadi baca Fatihah apa kagak ya tadi ya? Baca Fatihah apa belum? Bagaimana nih kalau kita begitu tuh? Ini saudara, kita harus tahu. Takut kita lagi naik angkot M09AA 09A ya, 09A lagi naik angkot, ditanya, Bang bagaimana ini ya, lagi ruku Subhanarabbiyal azim, ragu baca kita belum, tuh saya harus balik apa kagak? Yang kayak begitu ditanya zaman begini, yang ditanya mau corona apa begitu. Kita kagak boleh begitu, kita wajib jawab. Wa amma sa'ila falatanhar. Orang nanya jangan diomelin, jawab. Begini hukumnya. Kalau lagi ruku ragu baca Fatihah apa belum, sementara kita udah ruku bareng sama imam, maka wajib diterusin. Terus saja. Nggak boleh balik lagi, nggak boleh. Kita balik lagi batal sholatnya. Jadi gimana? Terus saja. Ikut, udah terlanjur. Ikut. Nanti imam salam, tambah 1. Kata temen kita, dikata apa? Gua sholat dohor 5 rakaat kan di baris pertama. Jangan mikirin temen kita, mikirin Allah dan Rasulnya ngajarin kita. Lo ngapa sholat dari pertama jadi 5 rakaat? Bukan 5, 4. Yang pertama gua kagak baca Fatihah. Jangan mikirin penilaian orang, capek. Yang penting agama kita benar. Tuh begitu. Kalau kita ragunya udah ruku. Sebab kalau udah masuk rukun, ndak boleh mundur.
mutaba'atul imam wajibatun. Kata Nabi dalam hadis Muslim, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dibentuk untuk diikuti. Ikut. Masalahnya kita belum baca Fatihah ini. Udah ruku belum? Kalau belum anda baca Fatihah, ketinggalan nggak apa-apa. Anda ikut juga, walaupun enggak langsung. Peraturannya, ini udah ruku, Anda jangan balik. Terus haram balik lagi demi baca Fatihah. Kenapa? Mutaba'atul imam wajibah. Ngikut imam hukumnya wajib. Nanti imam salam tambah 1. Bagaimana kalau balik lagi? Fa in ada amidan alima batalat sholatu kama marra jawabu. Kalau balik lagi maka batal sholat kita, batal, enggak boleh. Itu peraturan agama. Masalahnya Imam Al-Qamuli, ulama besar madhab Syafi'i, punya kitab namanya Al-Jawahir, 8 jilidan Al-Jawahir. Di dalam kitab Al-Jawahir dijelaskan nggak apa-apa balik lagi, uzur balik lagi. Kata Imam Qamuli nggak apa-apa balik lagi. Kata kiai kita itu tidak benar, tulisan itu salah mengutip, jangan diikuti. Ini namanya disebut ghibah wajib. Ghibah tuh enggak semuanya dosa, enggak. Jangan dikata ghibah tuh ghibah dosa, enggak. Ghibah itu ada 15 perkara yang ghibah enggak dosa. Menyebut-nyebut kekurangan orang tuh kagak dosa. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam kitab Qamiyut Tughyan, wa tubahul ghibatu fi khamsa asrata khaslatan. Boleh menggibah dalam 15 keadaan. Tak mengapa. Al-ula li ta'rif. Pertama, untuk memperjelas. Enggak apa-apa. Di Kampung Baru ada 2 orang namanya Ahmad. Ada Ahmad yang pincang, ada Ahmad yang normal. Ada orang nanya sama kita, rumahnya Pak Haji Ahmad mana? Haji Ahmad pincang. Iya, enggak apa-apa. Ngomong kita, Haji Ahmad yang pincang apa yang normal? Yang pincang. Enggak apa-apa, karena bukan menghina. Untuk memperjelas, jangan sampai salah. Enggak apa-apa yang kayak begitu, boleh. Ahmad hitam apa Ahmad putih? Karena ada 2 si Ahmad ini, yang hitam dan yang putih. Yang hitam enggak apa-apa. Namanya li ta'rif. Begitu. Termasuk ketika kesalahan ulama dari dalam menuliskan hukum dalam kitab mereka, itu nggak apa-apa. Ulama ini kayak kitab kita Wabil Ghamam mengkritik kitab Jawahir. Apa yang ada dalam kitab Jawahir pada materi berjamaah, bila udah ruku ingat belum baca Fatihah balik lagi, salah itu kiai, enggak dosa. Biar jangan diikuti. Kalau didiemin repot. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Boleh untuk memperjelas, termasuk di pengadilan gitu, li talabil haq. Enggak apa-apa ditanya, Anda sebagai saksi bagaimana Anda melihat kasus itu? Mohon maaf Pak Hakim, saya udah dengar di masjid menyebutkan kekurangan orang lain itu dosa, jadi saya tidak bisa bercerita. Ya nggak ketemu kebenaran. Kalau dia diem aja, kebenaran harus diungkap, jangan diem aja. Kalau kebenaran diem aja, nanti kebatilan yang merajalela. Begitu. Gara-gara yang benar diem-diem aja, bahaya. Nggak bisa.
dijelaskan di dalam kitab Al-I'ab. Al-I'ab itu kitab karya gurunya Fathul Muin, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya kitab namanya Al-I'ab, 10 jilid gede itu di Quran. Ada kitab namanya Al-Ubab. Al-Ubab. Jadi I'ab ini karya Ibnu Hajar. Matannya namanya Al-Ubab. Ubab aja 5 jilid. Al-Ubab fi dzikri aqwalil ashab, tentang hukum-hukum Islam yang ditulis oleh murid-murid Imam Syafi'i. Namanya Syekh Ahmad Al-Muzajjad, pengarang Ubab. Banyak beredar Ubab mah. Dia majilid tuh banyak lah, kayak sawi tuh, 5 tapi kecil-kecil. Bagaimana kalau kemudian makmum yakin belum baca Fatihah sebelum ruku, imamnya dia main ruku aja, imamnya belum ruku, pas dia ruku Allahu Akbar dipikir imam yang ruku, ternyata dia imam belum, dia ragu baca Fatihah apa belum, baca Fatihah apa belum. Inilah yang cerita, ini mah wajib balik lagi. Wong imamnya belum ruku, dia rukunya aja nggak jadi. Kalau sengaja ngajak makruh, kalau baru serukun dosa, tapi kalau sengaja nggak boleh. Bagaimana kalau kemudian ingatnya di rakaat kedua belum baca Fatihahnya? Imam ruku, kita ruku, imam sujud, ya kita sujud. Pas imam diri, waduh, rakaat pertama tuh saya belum baca Fatihah itu. Saya itu. Ini bagaimana? Kalau kasusnya kayak begitu, maka rakaat itu yang kita kerjakan ini ndak dihitung. Tapi kalau ragu di rakaat kedua nih, udah baca Fatihah apa belum ya? Yang rakaat pertama udah baca Fatihah apa belum? Pas itu udah di rakaat kedua nih, udahlah yang tadi udah. Maka kalau udah tadi rakaat masuk, jadi imam salam, kita langsung ikut salam saja. Itulah jadi makmum. Kalau ingat kayak begitu, kayak tadi udah baca Fatihah apa belum, udah baca Fatihah apa belum, udah baca Fatihah belum, lagi ruku udah baca Fatihah apa belum, udah baca Fatihah apa belum, terus aja ikut aja. Enggak, pas rakaat kedua udah, gua yakin tadi udah, kata dia yang pertama tuh rakaatnya jadi. Itulah kehebatan jadi makmum. Kalau sholat sendiri nggak jadi, imam nggak jadi, kalau makmum jadi. Ini kita udah ruku atau lagi sujud, pas lagi sujud ragu baca Fatihah apa belum, baca Fatihah apa belum. Ini bagaimana? Terus saja, nggak boleh balik lagi. Pas rakaat kedua bangun udah jadi, ketika dia yakin jadi, imam salam ikut salam aja. Kalau sholatnya sendiri atau jadi imam nggak jadi, kudu nambah satu lagi, rakaat itu nggak dihitung. Itu makna bi khilafi malau kana munfaridan au imaman, beda masalah. Jadi kalau kita sholat sendiri ragu baca Fatihah belum, baca Fatihah belum, kita ruku aja batal sholatnya. Kalau sendiri, termasuk kalau imam. Itu aja peraturan kita. Begitu juga semua rukun, bila dikerjakan sambil ragu terus saja sholatnya batal. Yang penting patokannya rukun. Kalau Fatihah kan rukun kauli, bagaimana rukun fi'li? Sama begitu.